Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri Taruna Muda Poltekip Angkatan 54. Nama Fadli Junata, STB 3855, Prodi Manajemen Permasyarakatan A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PUEBI. PUEBI merupakan singkatan dari Pedoman Umum Bahasa Indonesia. PUEBI berisikan penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUED diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan naskah disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, catatan. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Sekularisme manusia. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau garis strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, hati-hati, makan-makan, anak-anak, cumi-cumi. Catatan. Bentuk ulang gabung kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal. Pemanggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, nulis, main. Huruf diftong a, i, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, aula, saudara, pandai. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dan akronim, singkatan nama, orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat itu dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Itu misalnya, A.H. Nasution menjadi Abdul Haris Nasution. S.E. menjadi sarjana ekonomi. S.Sos menjadi sarjana sosial. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UI, Universitas Indonesia. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XL atau 50. C atau 1000, D atau 500, M atau 1000, V atau 5000, M atau 1 juta. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan terdapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya
Kata ganti ku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis rangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut berlimpah. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan sungguhan ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Tanda elipsis atau titik-titik. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring-kring tadi? Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang sepurba mendengar bunyi gemerisik. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring Romawi 2 garis miring 2013. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, atau kan sama dengan akan. Contoh pengaplikasian yaitu pemakaian tanda titik di akhir kalimat dan memisahkan jam, menit, dan detik. Dodi melihat jam makan siang sudah pukul 12.30, tapi belum juga melihat temannya bergegas makan siang juga. Pemakaian tanda baca yaitu dalam rincian dan sebelum kata penghubung satu kalimat seperti tetapi, melainkan sedangkan. Kami mengecek barang untuk pergi piknik, karpet, makanan, dan minuman. Tapi saya merasa yang kurang untuk dibawa. Contoh soal dan pembahasan.
Ibu membeli buah-buahan seperti apel, melon, dan jeruk. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah A. Tanda koma sebelum kata seperti, B. Tanda titik 2 setelah kata seperti, C. Tanda koma sebelum kata dan, D. Tanda titik di akhir kalimat. Kunci jawaban B. Setelah kata seperti tidak perlu menggunakan tanda titik. 2. Sebab kalimat seperti sudah menyatakan suatu perincian. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat di kalimat A. Tutuplah pintu itu. B. Wah, dia memang sangat hebat. C. Dia ingin makan tetapi gusinya sakit. D. Namun mereka selalu semangat dalam menghadapi rintangan. Kunci jawaban B. Setelah kata wah, seharusnya diberi kata tanda koma, bukan tanda seru, dan akhir kalimat diberi tanda seru. Yang terhormat Dr. Andes Pamungkas SPD, kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah A. Penggunaan tanda koma dan tidak ada tanda titik di akhir gelar belakang nama. B. Penggunaan tanda titik 2 dan tanda titik setelah gelar di depan nama. C. Penggunaan tanda titik 2 dan tanda titik setelah gelar di depan nama. D. Penggunaan tanda titik 2 dan tidak ada tanda titik di akhir gelar belakang nama. Kunci jawaban D. Penulisan yang benar seharusnya YTH memakai titik. Dr. Andes Pamungkas SPD. Soal selanjutnya, siapa yang mendapat nilai 100, Pak? Tanda baca yang salah dalam kalimat di atas adalah A. Tanda seru di akhir kalimat. B. Tanda koma dan tanda tanya. C. Tanda petik 2 di awal kalimat dan tanda koma. D. Tanda petik 2 di awal kalimat dan tanda koma. Kunci jawaban A. Penulisan yang benar adalah siapa yang mendapat nilai 100, Pak? Memakai tanda tanya, bukan memakai tanda seru. Siap, terima kasih.